nama Tuhanmu adalah Allah. Bukan begitu masalahnya. Sekarang jadi masalahnya apa dong? Makanya kan saya tegaskan dulu. Allah yang ada di biara-biara ini soal saya. Ya mereka nama Tuhannya itu Allah, Pak. Ya udah, berarti bukan Islam yang menemukan Tuhannya kan? Loh, Allah bukan. Kok malah jadi bukan Islam yang menemukan? Nah, enggak, kata Allah itu, jadi kata Allah itu ya bukan bahasa Arab gitu loh. Bukan nggak apa-apa. Bukan nama Tuhan. Ya udah, terus kalau gitu bahasa mana Allah itu dari bahasa mana? Nah, sekarang kalau itu kan gereja-gereja biara-biara di mana itu yang disebutkan di Al-Hajj itu? Ya, di Gang 2 Pak, di Gang 2. Sekarang di bahasa Yunani ada nggak? Ada di Arab. Di bahasa Yunani ada nggak kata Allah itu? Nggak tahu, itu di Al-Hajj sekali. Nggak ada, bukan nggak tahu, nggak ada, nggak ada, nggak pede aja gitu loh. Kalau mau jujur-jujuran pede aja. Saya mau dijelaskan aja, itu sinagoge ada kata Allah, kapan itu ada gitu loh. Ya mereka menyebut nama Allah kok. Dari kalangan bangsa Arab itu. Sejak kapan orang sinagoge? Ya itu Al-Quran yang ngomong, gimana sih Bapak ini? Manggil Tuhannya itu Allah. Susah. Ada, Rabi itu ada. Jadi ada gini, dua yang saya soroti. Apakah terjemahan kalian ini salah? Kedua, apakah kata Allah itu memang sudah ada? Kalau sudah ada, berarti klaim kalian itu gugur. Sebelum nenekmu lahir, Allah sudah ada. Saya jawab langsung aja deh. Sebentar dulu. Sebentar, biar saya jelas. Nggak apa-apa lu menjelaskan. Katanya mau bertanya, mau menjelaskan. Nanti kalau kau ditanya baru kau jelaskan. Kamu kan gilirannya bertanya di sini. Kamu ini giliran bertanya, bukan menjelaskan. Nanti kalau ditanya baru kau jelaskan. Ya, biar kau tahu inti pertanyaan saya. Mau kiper lah. Mana-mana kau jawab. Nggak ada. Ya, begini. Nggak ada begini, saya nggak kasih. Sekarang, Ustaz Alif dijawab aja pertanyaannya. Kalau mau menjelaskan nanti ditanya balik. Silakan Ustaz. Enggak, biar poinnya biar kalian jelaskan sekali. Udah paham poinnya, memang kita orang blow on. Kamu yang kita bisa nangkap kok, silakan. Sebenarnya begini juga ya, kalau kita coba sedikit jeli lebih dalam lagi pahami kalimat ya. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa masajidu yudkaru fiha ismullahi katsira. Dan masjid-masjid yang diingat di dalamnya itu menyebut nama-nama Allah. Ini kalau dari segi kalimat ya, pihak itu kan kembali kepada masajid. Iya, jadi di sinagoge ada namanya Allah. Oh, nama sinagoge itu masjid juga apa namanya? Bukan kan dibilang biara-biara, gereja-gereja, ya sekarang ini asbabun nuzulnya di mana? Ceritanya ini ada di mana ini? Bintang Fajar. Ada di mana ini? Ada di Arab atau di mana? Bintang Fajar. Kok ini ya, pura-pura tuli ya. Nama kamu bertanya Allah ada di sinagoge. Itu ada di tafsir Rasak Genesis 1:9, itu ada nama Allah di situ. Tolong dibuka atau mau saya tunjukin? Iya, silakan. Oh, okay. Ya Bang Jibril, nanti saya yang baca. Ini lagi parah ini soalnya. Ini poinnya memang dia mempermasalahkan kata Allahnya sebenarnya, bukan mempermasalahkan konteks dari ayat itu kan gitu. Makanya saya didengar dulu. Saya ada dua pertanyaan di sini, jangan dipotong. Ada dua. Satu, apakah memang kata Allah sudah ada di sinagoge dan biara-biara? Bagaimana ceritanya kata Allah yang fonetik bahasa Arab ini dipakai oleh orang Yahudi? Ya, dan orang Kristen. Nah, kedua, berarti kalau memang Al-Hajj ini benar kata Allah sudah sudah ada di sinagoge dan biara-biara, berarti klaim kalian yang mengatakan kata Allah di LAI itu milik kalian, kita mencuri, itu gugur. Nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung. Gitu ya? Nggak nyambung. Ya, kok nggak nyambung? Bintang Fajar. Bang Bintang Fajar, coba tunjukin dong di manuskrip kalian ada kata Allah sebelum Islam. Itu aja. Kalau kalian mau mengklaim ya, kalian menggunakan nama Allah sebelum kami. Coba tunjukin dong manuskrip yang ada Allah sebelum Islam. Jadi dengarkan pertanyaannya itu Bang.
Dengarkan dulu baru ngomong. Kalau Anda ini nggak nyambung dari tadi loh. Ini apa ini? Makanya terangkan al-had sini. Kalau udah diterangkan tadi Anda nggak mau dengerin. Berarti di sinagogi itu ada kata Allah kan? Ya sekarang begini Pak, Bang Anda Moto? merujuk ke sana. Iya, oke lah. Kita coba ikuti sedikit narasinya ya. Kita jangan kadang-kadang ini membuat dia bingung sendiri. Ketika merujuk kata Allah, kalangan Nasrani dan Yahudi, Anda tahu nggak siapa Allah itu Pak? Itu dulu poinnya. Anda tahu nggak? Enggak tahu, cuman jelaskan aja di kalau sini. nggak Apa memang tahu, kata Allah? iya. Nah, misalnya Yehova, apa di Katanya nggak tahu Nah. tapi ngoceh. Kalau nggak tahu diam. Nah sekarang begini dulu poinnya Pak. Makanya ketika zaman Nabi Muhammad SAW, mereka itu memang sudah mengenal siapa Allah. Ayat Al-Quran mengkonfirmasi itu di surah Al-Ankabut, di surah Az-Zumar, di banyak surah. Coba kalau kalian bertanya siapa pencipta langit dan bumi, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah. Ketika engkau bertanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Allah itu siapa? Nama sang pencipta. Nah, mereka sudah tahu. Dan di situ familiar di kalangan bangsa Arab. Makanya kata Allah tidak diperdebatkan siapa Allah itu. Hadirnya Nabi Muhammad SAW itu memberantas kemusyrikan. Ketika ada yang menyekutukan Allah, menghadirkan berhala-berhala yang di ini situ ceritanya di gereja? ya kan mereka itu di kalangan bangsa Arab dan mereka tahu Tuhannya Ini itu di Allah. sinagoge. Ah, Sinagoge sama di biara-biara. Kalau di Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. nyambung dia ngomongnya. Dijelasin. Di kalangan kalau Oke, di masjid oke. nggak masalah. Ya, sekarang Yang begini loh, Pak. terangkan itu harus di sinagoge. Ya, iya sekarang sinagoge, biara, di situ mereka Tuhannya siapa, Pak? Dalam literatur Islam di kalangan bangsa Arab. Bang Saya Ardi. tanya. Nggak tahu, Amin, Bang makanya Ardi. jelaskan. Ya, saya Kenapa jawab katanya Allah, Pak. Gitu Nah, itu loh. Allah Tuhannya, betul. Ah, begini mah dibuang aja ke laut lah. Ya, Ini kita bahasan sendiri lah. Orang nggak dia bertanya tapi dia yang menjelaskan gitu loh. Saya dulu Bang Andi. Ya silakan. Ya. Jadi yang dibahas di sini yadhkuru hasmullah katsira. Yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Menurut suatu pendapat, domir fiha di situ kembali kemana? Ke masjid. Sebagaimana tadi Ustaz Alif, yadhkuru fiha yang di dalamnya disebut merujuk kepada masajid. Karena lafaz masajid merupakan lafaz yang paling dekat dengannya. Karena memang ayatnya kan domir ha ini yang dekat ke masjid kan? Kan wa masjidu yurkaru fiha di situ ke masjid. Gitu loh. Nah, terus di bawahnya kalau secara umum apakah di sinagog, biara-biara ada? Ya ada juga, tapi tidak seperti di masjid. Makanya orang-orang ahli kitab itu ya banyak juga yang menyebut Tuhan itu Allah. Buktinya dalam Islam itu sembelihannya ahli kitab itu sah. Karena mereka juga menyebut nama Allah ketika menyembelih. Karena binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu bangkai. Sehingga ada dalil dalam Al-Quran sembelihannya ahli kitab itu karena mereka menyebut nama Allah maka sah. Berarti secara khusus domir di sini kembali ke masjid yang mana banyak disebut nama Allah. Kalau secara umum misalnya sinagog ada, ya ada juga. Gitu loh. Buktinya dalam Islam itu mereka menyebut ketika menyembelih nama Allah. Tapi kan tidak semuanya seperti itu ahli kitab itu. Ya kayak gitu. Jadi yang disampaikan Ustaz Alif itu benar. Domir di situ kembali kepada yang dekat, yaitu masjid. Gitu ya. Benar sekali, benar Ustaz. Jadi bukan di sinagoge itu dan di gereja-gereja itu menyebut kata Allah. Hanya yang di masjid menyebut kata Allah. Tapi karena mereka ini diusir, terus menyebut kata Allah, jadi di situ dibiar enggak. Seandainya tidak ada kata Allah dalam masjid, itu gereja-gereja, sinagoge itu dirobohkan gitu loh. Jadi ini orang ini salah pengertian. Ada aja tuh orang. Kan jelas itu ya Ustaz ya.
Jadi kita baca nih terjemahannya orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia, sebagian yang lain tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah aja. Jadi di masjid yang disebut nama Allah, kalau di sinagoge sama gereja kagak. Ya, setuju dengan Ustaz Tata gitu kira-kira. Makasih. Ya, dia itu kan arahnya ke LAI, makanya kan kita bilang tadi, loh, kalau mau masalah ke LAI sebenarnya jangan salahkan kami dengan LAI. Perbandingannya jangan ke kami umat Islam, tetapi perbandingannya LAI dengan Kristen Arab. Itu yang perlu dia paham gitu loh. Betul. Nah, kenapa demikian? Karena LAI mengambil kata Allah itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab maupun kaidah Kristen di Arab. Itu yang jadi masalah. Karena di dalam LAI itu kan kata Allah itu dibikin generic name, dibikin ke berhala, dibikin ke sesembahan apa itu ya, berhala-berhala semua yang bisa dihancurkan. Sementara di dalam bahasa Kristen Arab sendiri dia tidak begitu. Allah itu ya tadi sudah kita sebutkan ismus dat, nama sang esensi Tuhan, nama diri Tuhan gitu loh. Nah, beda dengan LAI. Jadi yang perlu didamaikan itu LAI dengan Kristen Arab. Kalau umat Islam dengan Kristen Arab ketika menyebut nama Allah sudah tahu. Allah itu nama sang pencipta. Pencipta seluruh makhluk. Kalangan ahli kitab, kalangan Nasrani, kalangan Yahudi yang di kalangan bangsa Arab, mereka sudah tidak repot ketika menyebut kata Allah, itu tidak ada permasalahan. Nggak ada masalah seperti itu. Yang repot ini yang di Indonesia ini. Ya, intinya nih Ustaz, ingin mencari pembenaran mempergunakan kata Allah itu, tapi nggak ada jalannya. Itu intinya. Jadi ingin benar, biarkanlah kami mempergunakan kata Allah. Janganlah menuduh kami mencuri. Biarlah kami pakai sesuai selera kami gitu loh. Karena ada karenanya nih. Ya berdasarkan data-data yang dia tampilkan itu. Gitu maksudnya. Maunya begitu. Pokoknya saya pakai kata Allah ya nggak usah diurus lah. Jangan lu bilangin maling gua. Terserah gua mau dia generic name kek. Ya urusan gua gitu loh. Jangan diurusin. Gitu maksudnya. Tapi nggak bisa begitu dong, kamu kan maling. Terus, ya perbandingannya mestinya kalau LAI kan harus juga jujur. Makanya nih anak warcian ini nih, biang kerok nih dan kawan-kawan nih. Jelasin sama mereka. Bahwa kata Allah itu kalau ambil dari Arab, Kristen Arab itu resminya punya buku namanya Muqaddas tahun berapa. Nah jelaskan itu loh, Muqaddas itu misalnya di halaman 16 itu Allah itu apa. Nah, ismu kan di sana ya, atau Moto tuh bisa jelaskan. Sampai di Indonesia kok berubah, bukan nama, menjadi sebutan gitu loh. Nah inilah korban-korban pembodohan LAI. Nah, menyerang mencari draw, nggak ada jalan. Kira-kira begitu. Ya udahlah nggak apa-apa, makanan sehari-hari kita mainkan tiap hari orang goblok kayak gitu. Itu aja sih dari gua. Baru itu. Siapa yang masuk? Kalau ada yang masuk langsung disapa. Biasanya kalau lama-lama turun. Ayo memilih orang Bugis ini. Bukan orang Muslim dia. Oh Muslim. Muslim dia yang Mamirin. Oh kok komennya nantang-nantang. Selamat siang, Angin Mamiri. Muslim apa bukan? Mamiri. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Muslim, non-Muslim? Saya izin host untuk... Iya. Muslim, non-Muslim, Bang? Ya nanti saya jawab host, tapi saya minta tolong... Ditanya, dijawab dulu atuh. Bang, Muslim, non-Muslim, abangku? Muslim, Bang. Muslim, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aku mau nanya Bang Andi nih. Gimana waalaikumsalam ya, Bang? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
Ada apa? Ya, silakan. Ya, maksud dan tujuannya silakan. Kasih kesempatan. Iya, silakan. Soalnya Bang Andi kayaknya menguasai people, Bang, menguasai Injil. Waduh. Bang Andi, oke. Bang. Ini abang Muslim menyerang Muslim gitu ya, Bang ya? Enggak apa-apa, kita tes aja dia maunya apa. Bang Andi nih, Bang Andi, aku Ya. Tunggu, aku belum disapa nih. pertanyaannya Bang Andi. Iya, ini assalamualaikum, Bang Ardiansyah. Aku muslim lo ini, belum disapa lo aku. Iya. maaf. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba. Bang Ardiansyah, angin Bang Ardiansyah. Coba Ya, biarkan dia siap. maunya apa nih? Angin Mamir kenapa? Bang Andi, Bang Andi kan kalau aku dengar kayaknya Bang Andi ini menguasai Alkitab. Enggak juga. Anda aja nggak ngerti kali. Satu aja Bang Andi, pertanyaan aku cukup satu. Kalau Bang Andi bisa jawab, aku TF 250 juta atau Nggak usah. Gue banyak duit. Nggak usah. Pajero tahun 2001 aku Nggak kasih usah, gua ada Pajero, gua jawab 5. satu aja Gua- pertanyaan saya. Kalau Astagfirullah. Bang Andi bisa jawab, Ini muslim nih kayak gini nih. Iya, Bentar, Bang. bentar. Angin ini muslim beneran. jadi Biarin aja dia bisa, Bang bertanya. Iya. Silakan. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Minta tolong saya carikan dalil atau ayat yang berbunyinya akulah Tuhan Yesus, sembahlah aku. Nggak ada. Kalau Nggak Bang ada. Andi bisa jawab, ada dalil. Nggak ada. Kasih saya. Nggak ada. Nggak ada. Kasih Bang Andi. Nggak ada. CTM. Nggak ada. Aku nggak bisa jawab. Nggak ada. Katanya Bang Andi menguasai Bible, kata tahu. Mas, Justru Di Bible nggak ada. saya menguasainya. Saya nggak nemukan. oh ya udahlah kayak gitu. Kalau berarti Bang Andi nggak bisa jawab ya. Iya, nggak ada. Nggak ada. Itu Bukan nggak bisa bisa jawab. Nggak ada. Waktunya. Makasih host. Lo. Kemana? Muslim dia. Tunggu. Waalaikumsalam. Sini aja. Enggak, Dulu. Muslim dia. Muslim dia. Dia ingin itu menabok Kristen sebenarnya. Bahwa tidak ada kata Iya, atau kalimat berbunyi Yesus adalah mengakui dirinya Tuhan. Muslim dia. Dari dulu begitu pertanyaannya, baru pergi. Oh. Gitu. Itu tujuannya ke sana. Jadi bercandaannya cuma Babang Handi doang, yang lain nggak paham bercandaannya Oh, gitu ya. gitu. Iya, gitu. Jadi sarkasnya cuma sama Bang Handi doang ya? Ya namanya juga orang Bugis itu namanya. Oh, sarkasnya cuma nama Bang Handi, yang lain enggak. Kena prank kalian ya. Curang. Aduh. Pulau yang paham cuma Si pulau. Bang Ardiansyah Bercanda emosi. lokal soalnya. Bang Ardiansyah emosi si. Aku Bercanda lokal. Aku udah bawa tadi alat pemukul tongkat itu di belakang ini. Ini ada Bang Dodeng. Selamat siang, Bang Dodeng. Assalamualaikum warahmatullahi Ini ada Ustaz Sugi nih. Siapa nih? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Udah dari tadi. Bang Dodeng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyain Bang? Ada yang mau di topik mau diangkat atau ada yang mau diajak ta'aruf di sini Bang? Silakan. Cuma sebagai kami penyimak dewa sebagai orang awam, ya alhamdulillah saya usia muslim dari Toraja Bang. Ya kami di bawah ini sangat bisa menilai mana yang bisa masuk akal dan mana yang tidak bisa masuk akal. Cuma ini saran aja, kalau ada ini muslim yang memaparkan, nggak usah berlomba-lomba untuk menjawab, ganti-gantian aja Bang, supaya kami di bawah sebagai orang awam bisa menyimak gitu. Masya Allah. Itu yang saya coba Ini juga sarkas ini. Maksudnya Oten kalau jawab tuh jangan suka rebutan. Aku paham ini sarkas ini. Karena kalau Muslim tahu insya Allah mereka pada tertib. Mantap. Buat Mas Handi masa menasu mereka mampu mau kayaknya. Masya Allah. Oke, makasih ya waktunya ya Bang ya. Cuma itu aja Bang. Iya, terima kasih waktunya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak ngeprank bener itu. Candaan jam 2 siang. Tapi gimana Itu dia. soal Itu di bawah tuh ditunggu ayat dan dalilnya katanya. kata siapa? Itu di bawah dia tulis. Ngetik. Tapi aku juga saranin jangan keseringan Bang. Orang baru tadi malam nanya gitu, masa udah siang gini nanya lagi kayak gitu. Tuh Bang Andi ditunggu ayat dan dalilnya. Nggak ada Bang dalil begitu, nggak ada. Nggak ada. Itu bikin pusing pendeta. Kalau pendeta ditanya kayak gitu jawabannya
Ah, dia tanya balik pendetanya, ada nggak pernyataan Yesus aku bukan Tuhan? Nah itu jawabannya tuh. Ya sarak soru dan lain-lain. Gitu. Tapi tadi saya udah berharap dapat Pajero nih Bang. Orang saya punya Pajero 5 tapi miniatur. Enggak, tapi Yang punya brosur cuek aja Bang Adi. izin buka data sedikit soal nama Allah sebelum Islam boleh abang-abangku di sini? Harus itu. Lanjut. Nah, jadi kalau ada kayak tadi si Bintang ya. Bintang itu kan bilang ada nama Allah yang mereka pakai ya. Ini data mereka nih. Jadi ada dua, ada abad 5 sama abad 3 ya. Di sini, ini di Catholic Counter Reformations, The Inscriptions of Saint Sargus Basilica in Zabat tahun 512. Nabi Muhammad kan 570. Ya, sebelum Nabi Muhammad nih berarti. Nah, ini prasastinya. Nah, di sini, with the help of God. Di sini ilah nih. Ilah, bukan Allah. Ya. Habis itu di abad 3 juga, ini di bukunya, ini saya dapat dari Cambridge Scholar Publishing. Nah, di covernya itu, di sini ada lukisan Yehosua abad 3. Nah, di sini juga ilah tulisannya, bukan Allah. Jadi di abad 3 dan di abad 5, sebelum Islam, kalian menggunakan ilah, bukan Allah. Tapi sejak abad 9, kalian menggunakan nama Allah. Jadi siapa yang nyuri siapa gitu. Dan kalau memang ada nama Allah di scripture kalian, tunjukin aja. Gitu. Kalau ada ya. Kalau nggak ada, ya jangan ngaku-ngaku gitu. Gimana nih abang-abangku? Ini bukan cita-cita atau angan-angan saya nih. Ini fakta nih. Gimana? Makanya tempo hari saya salut juga sama si Malikil. Ketika dia mengais-ngais kata Allah yang oten lain, Malikil tunjukin data. Nih loh, kitabmu yang paling kuno yang dalam bahasa Arab, betul itu. Mereka penulisannya, pelafalan itu bukan Allah tapi Al-Ilah. Karena beda maknanya, Al-Ilah dengan Allah itu beda. Itu dia punya datanya itu loh, PDF-nya. Yang kuno fotonya itu kan gambar orang satu. Kalau nggak salah sampingnya itu Bismi atau apa ya? Kalau nggak salah mungkin Bismi, sampingnya itu Al-Ilah. Jadi bukan Allah, karena beda. Iya. Al-Ilah dengan Allah itu beda. Iya. Data si Ferdi saya bisa verified itu abad ketiga, betul Ustaz. Ferdi. Tapi tetap Ustadz Alif, biar dia mau Allah itu isim jamid atau mustaq, tetap nggak nurunin derajat jadi generic name itu. Tetap nama. Ini kita pura-pura ngobrol aja biar ada yang naik nih. Gimana? Itu udah 14 yang meninggal ya di sana. Ini sebenarnya biang keroknya ini adalah LAI yang membuat banyak orang bikin bodoh. Ini saya rekam loh, nanti saya upload di YouTube. Saya berani loh lawan LAI. Saya itu maunya LAI laporin saya ke polisi gitu loh. Jadi biang kerok ini semua pembodohan ini adalah LAI. Betul loh. Kenapa? Di original text Bible mereka itu nggak ada lafaz Allah di sana. Terus dia ambil ini supaya apa? Bisa dijadikan misionaris berkamuflase karena dia berada di mayoritas Islam, jadi dia harus ke Islam-Islaman. Coba dari Kristen Eropa, ada nggak kata itu Bang Jibril? Nggak ada kan? Gitu loh. Ayo LAI laporin yang diselebes ke polisi dong. Saya mengutukmu, kamu yang membodohi umatmu, gitu loh. Aku dekat Polda Metro Jaya nih. Ini bikin piti-piti teman. Handis Lebes meminta LAI laporin Handis Lebes ke polisi karena LAI ini banyak membodohi orang dengan terjemahan yang salah, mempergunakan istilah-istilah Islam gitu. Bikin piti-piti teman-teman, nggak apa-apa. Kita ngobrol ya. Bentar. Ya, sejarah-sejarah itu. Jadi memang kalau dalam Islam itu
ilah atau al-ilah dengan Allah gitu. Itu kalau Allah itu pertama tidak ada akar katanya. Juga tidak bisa ditasrif. Kalau bisa ditafsir itu seperti fa'alata, fa'altum. Atau nanti ada ilahu, ilahahuma, ilahum. Maksudnya sesembahan satu, sesembahan dua, sesembahan tiga. Kalau Allah tuh gak bisa digituin. Yang kedua, kalau ilah itu ada maknanya ya. Orang Arab itu alaha, ilaha. Jadi kenapa kok ilah ini disembah? Karena kata ilah itu maksudnya sesuatu yang menakjubkan maknanya. Alaha. Kalau ilaha sesuatu yang menenangkan. Makanya kita juga kepada Tuhan kan gitu. Allah itu kan menakjubkan kan. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Itu kan menakjubkan. Langit-langit tanpa tiang kan menakjubkan. Jadi Tuhan itu menakjubkan gitu Allah. Kalau menenangkan di dalam Islam juga ada. Ilaha itu maknanya menenangkan. Maksudnya apa? Kalau kita berzikir maka kita akan tenang gitu ya. Kan di dalam Islam itu gitu. Makanya alaha itu dengan ilah. Alaha dengan ilaha itu ada maknanya. Yaitu suatu menakjubkan atau sesuatu yang menenangkan. Makanya ilah-ilah berhala-berhala itu diilahkan di situ karena dianggap menakjubkan, minta-minta dikabulkan kayak gitu. Tapi kalau Allah tidak ada akar katanya, ini memang sejarahnya itu Nabi Ibrahim memperkenalkan nama Allah itu Tuhan itu Allah. Maka dilanjutkan oleh putranya Ismail. Nah orang Arab itu kan kalau di Arab kan tidak ada air kan. Sehingga ketika mereka itu ingin mengadakan kampung lah di tanah yang ada airnya. Ketepatan di situ di daerahnya Ismail dengan Hagar itu. Makanya ada Bani Jurhum numpang. Boleh nggak saya juga tinggal di sini gitu. Sehingga Allah itu dikenalkan Ibrahim, Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah. Lalu ketika Rasulullah itu diutus, tidak memperkenalkan nama lagi. Tinggal meneruskan nama yang sudah dikenalkan kakeknya itu. Kakek buyutnya, yaitu Ibrahim. Cuma yang diluruskan itu kesalahpahaman. Orang-orang Arab ini tahu Tuhan itu Allah. Tapi mereka pakai pelantara. Makanya walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi wa sawara samsa wal qamar la yaqulana Allah. Orang-orang penyembah berhala di Arab itu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah, bukan berhala. Ketika ditanya kenapa kamu menyembah berhala? Iya, pelantara. Ibaratkan Kristen itu loh. Mereka tahu Tuhan itu Allah dari Yesus. Terus kenapa kamu mentuhankan Yesus? Iya, pelantara. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Kata orang Arab, menyembah berhala sama dengan menyembah Allah, gitu. Makanya berhala itu anak Allah, anaknya Allah, kalau orang Arab dulu. Isa juga dikatain gitu. Berarti sama-sama pagan berarti. Yang diluruskan caranya mereka mengenal Allah itu loh, yang dirubah. Ya, Tuhan punya anak, Lata Uzza Manat, enggak, lam yalid walam yulad. Mereka tahu Tuhan itu Allah tapi masih meminta kepada berhala. Ya, ibaratkan minta kepada berhala sama dengan meminta Allah gitu. Nah, ini yang diluruskan oleh Nabi Muhammad. Kalau nama sudah Allah sudah, makanya kalau orang Kristen mengatakan, wong Allah itu ada loh sebelum Nabi Muhammad. Ya, yang dikenalkan oleh Ibrahim. Gitu. Cuma Ibrahim itu mengatakan, wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wa janubani wa bani an na'budal asnam. Yang ini yang diluruskan.